Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita bertemu dengan mata kuliah genetika ternak. Nah, untuk itu ada baiknya kalau kita perkenalkan dulu. Nama saya adalah Ibu Sri Bandiati Komar. Dan kemudian nanti genetika akan diselenggarakan di dalam paralel kelas masing-masing. Nah, namun demikian karena saya kebetulan yang paling senior di laboratorium, jadi saya harus memberikan sedikit banyak motivasi untuk saudara bahwa genetika itu indah. Walaupun agak sulit nanti belakangnya, tapi indahlah. Karena apa? Nah, kalau saudara-saudara pernah berpikir gimana genetika di Fakultas Peternakan, bagaimana genetika di kedokteran, saudara-saudara harus bersyukur kalau genetika di peternakan itu excellent. Karena apa? Persyaratannya saja sudah harus lulus matematik, harus juga statistik. Nah, itu dipergunakan untuk nanti di pemulihan ternak. Aplikasi dari genetika itu ke pemulihan ternak. Kalau di kedokteran tidak, asal sudah tahu saja genetika, penyakit gula darah disebab itu keturunan, selesai. Kalau kita tidak, kalau kita ada ini seekor sapi produksinya bagus, maka kita harus berpikir bagaimana membuat bibit dari sapi yang bagus itu. Nah, sebelum kita beranjak jauh, sebetulnya kita lagi musim sekarang DNA nanoteknologi, ya. Nah, itu sebetulnya kita harus lebih mendalam. Jadi tidak hanya dilihat yang oleh mata, tetapi kita harus bisa jauh ke bawah. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan materi kebakaan itu? Nah, saudara, mungkin di sini saya akan tunjukkan sebetulnya materi kebakaan itu adanya di inti sel. Sementara selnya saja kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang. Mana lagi sekarang kita harus melihat ada kromosom. Apa kromosom itu? Nah, kromosom itu adalah tempatnya gen. Kalau saudara-saudara dulu di SMA disebutkan gen itu seperti kalung mutiara. Di dalam kalung mutiara itu ada lokus-lokus. Nah, padahal sebetulnya tidak demikian. Sebetulnya gen itu membentuk untaian yang sangat panjang sekali. Kita bisa melihat gen dalam berbagai fase daripada siklus kromosom, siklus sel. Nah, saudara-saudara, sel itu mempunyai siklus hidup juga, dibagi menjadi 4. Mestinya saya menggambar, tapi nanti ada di modul. Jadi siklus sel itu terbagi dari 4 bagian. Yang paling pendek itu adalah pada saat fase sel itu membelah diri. Nah, nanti kita ceritakan membelah diri itu kalau pada sel autosom itu dia membelah secara mitosis. Sementara nanti untuk mendasari kepada ilmu reproduksi, maka pembelahan diri itu menggunakan meiosis. Nah, nanti apa beda meiosis dengan mitosis? Nah, nanti kita terangkan selanjutnya. Nah, tetapi yang harus saudara-saudara camkan di dalam otak kita bahwa pada saat sel membelah kita bisa lihat kromosom. Kromosom bisa diamati dengan kariotip kalau dijadikan foto, tetapi kalau tidak dijadikan foto, ya kita hanya bisa lihat di mikroskop. Kita bisa melihat kromosom, ya seperti ini, tanda kali, ya, atau nanti ada yang hanya gunung, ada kakinya saja, kemudian tanda kalinya sama panjangnya. Nah, itu adalah pada saat kita berada pada siklus sel pembelahan sel. Nah, itu hanya berlaku atau hanya berlangsung sangat singkat, ya. Nah, sesudah itu
kita tidak bisa lagi melihat lagi kromosom. Karena apa? Karena sel sudah mulai relaksasi lagi. Intinya itu sudah mulai. Nah, saya mungkin harus sampaikan karena sebetulnya kromosom itu adalah spiralisasi dari heterokromatin yang sangat kuat pada fase metafase, ya. Nah, kalau kita langsung sesudah pembelahan itu apa lanjutnya? Lanjutnya adalah fase G1. Nah, G1 itu adalah suatu fase di mana si sel itu akan mempersiapkan diri untuk di fase S. Kita secara pembelahan sel disebut itu waktu SMA sel dalam keadaan istirahat. Padahal kebalikannya, justru pada fase S itu di situ sel itu sedang bekerja mensintesis protein. Nah, itu berlaku hampir setengah dari siklus sel. Nah, sesudah itu kemudian diteruskan dengan G2. G2 itu akhir daripada sel istirahat atau istirahat dari pembelahan atau mulai mempersiapkan ke pembelahan berikutnya, itu adalah G2 disebutnya. G itu singkatan dari gap, ya. Coba next. Nah, inilah kira-kira kalau kita melihat bagaimana sih sebetulnya organ sel itu. Nah, saudara-saudara tidak usah terlalu ribet ya, karena ini nanti kalau ingin mempelajari organ sel itu silakan saudara nanti meneruskan ke S2 bioteknologi, maka saudara akan ketemu dengan biologi sel, ya. Nah, ini banyak sekali di sini, ada mitokondria, ada segala macam, ya. Itu skeleton. Nah, intinya itu ada di tengah-tengah, ya. Itu adalah nukleus, di mana nukleus itu ada inti lagi, nukleolus. Nah, ini adalah contoh daripada sel hewan, ya. Hewan, tapi hewan bersel satu kayaknya sih ada flagellanya, ya. Nah, ini adalah yang akan kita bicarakan. Itu tadi di dalam inti itulah terdapat gen, unsur kebakaan, ya. Nah, ini saya hanya sampaikan tidak terlalu dalam, apa saja yang tahu. Yang penting saudara ada selnya, ada mitokondria, ada dinding sel, ada flagella kalau dia bersel satu, ya. Dan kemudian ada retikulum, kemudian ada sitoplasma, ada plasmanya, ya, dan banyak sekali di sini. Nah, nanti dari yang intinya itulah yang kita akan membuat bibit sapi Bali yang bagus, domba Garut yang bagus, itik pajajaran yang bagus, bibit ayam Bangkok yang bagus, ya. Nah, saudara, tapi nanti mungkin ini hanya sekedar pengantar aja, tapi saudara tidak usah berpusing-pusing. Di sini ada mitokondria. Mitokondria itu juga di situ ada DNA, ya. Nah, tapi DNA ini berbeda dengan DNA yang ada di nuklear. Makanya kita sebagai orang genetik memisahkan DNA dari mitokondria dan DNA dari nukleus, ya. Maka disingkatnya kalau dari mitokondria DNA-nya maka disebut mtDNA. Tapi kalau yang di inti maka N nuklear DNA. Nah, ini mungkin tidak usah dalam-dalam, kita ceritakan bahwa saudara tahu inti itu memiliki heterokromatin dan disitulah terdapatnya gen, unsur yang paling kecil dari kebakaan. Apalagi yang saya sampaikan, oh ya, seluruh tubuh kita terdiri dari sel. Sel-selnya itu akan bergabung, sel-sel yang sejenis, kemudian nanti membuat jaringan, sehingga ada jaringan media jaringan atau kultur jaringan, ada juga kultur sel, ya. Nah, selanjutnya, oh ya, satu lagi
saya sampaikan, hanya satu jenis sel yang tidak punya inti. Apa tuh? Itu adalah, saya jawab sendiri, sel darah merah, ya. Karena sel darah merah itu tidak berinti, jadi umurnya hanya 72 jam. Jadi kalau saudara nanti mau mendalami bioteknologi sel, maka saudara harus memisahkan. Kalau mau menanamkan sel di dalam kultur, maka si sel darah merah itu harus dipisahkan dulu daripada sel darah putih. Sehingga yang bisa berkembang itu hanya sel yang berinti. Ingat itu, sel yang berinti. Kalau nanti di ujian ada pertanyaan, ada nggak sel di dalam tubuh kita yang tidak berinti? Maka saudara jawab sel darah merah, ya. Itu dikasih nilai 100. Nah, coba kita selanjutnya. Ini nanti saudara bisa baca sendiri kalau diterangkan lama. Lanjut saja. Nah, tadi yang saya katakan, ya, ini adalah kalau kita bisa melihat kromosom dalam bentuk ini namanya submetafase, submetasentris. Karena kromosom itu bisa dilihat kalau dia dalam keadaan spiralisasi yang sangat keras, yang sangat kuat. Kalau tidak berspiral, maka sebetulnya kromosom itu merupakan double helix, satu helix ke atas, satu helix ke bawah. Nah, ini sudah lillahi ta'ala ditakdirkan bahwa ada dua macam basa, ya, purin dan pirimidin. Nah, itu sudah punya pasangan. Misalnya guanin dan sitosin itu tidak boleh berganti, adenin dengan timin. Oleh karena itu di sini digambarkan merah harus ketemu biru, ungu harus ketemu kuning. Kecuali nanti pada kita mempelajari RNA, ya, itu kita tidak bisa mencari timin karena timin diganti dengan urasil, ya. Nah, ini adalah semua dasar untuk saudara nanti mempelajari biologi sel, ya. Nah, kalau sel dalam keadaan membelah, fase metafase, maka saudara bisa melihat kromosom. Kromosom kalau dilihat di dalam berdasar letak daripada inti itu disebut sentromer pada kromosom, maka ada 3 macam. Satu yang metasentrik. Metasentrik itu kalau tangan sama dengan kaki panjangnya. Tetapi ada juga yang submetasentrik seperti ini, tangannya lebih pendek daripada kakinya. Dan sudah itu sebetulnya kalau sel itu tidak membelah, kita tidak bisa melihat bentuk daripada gen, ya. Jadi spiralisasinya di interfase awal itu kembali rileks. Nah, yang sebetulnya balik ke dalam untaian basa-basa ini, ya. Nah, itulah makna daripada DNA, nukleosom, gen. Jadi gen itu tidak hanya satu, tetapi kita tidak pernah menyebutkan semuanya ini hanya gen. Gen untuk pertumbuhan, gen untuk produksi lemak, atau gen untuk, nah itu kita tidak tahu ada berapa pasangan basa. Nah, gen itu terdiri dari pasangan basa. Nah, ini pasangan basanya guanin dengan sitosin, adenin dengan timin, tidak boleh bertukar, ya. Nah, kemudian selanjutnya, next. Nah, ini tadi, ini ada yang tertinggal. Saya ingin memberikan contoh yang konkret bahwa manusia itu 46 pasang, 46 buah. Itu kalau kita sebut genom itu 46. Tapi kalau kita hanya sebut pasang atau 2N, ya. Nah, tapi kalau kita sebutnya 2N itu disebut diploid. Hampir semua di dalam tubuh kita itu diploid. Nah, yang haploid itu hanya pada sel kelamin. Nah, ini tadi yang saya terangkan, letak daripada sentromer, ya. Lengan sama kaki sentromer. Nah, ini, ya.
Selanjutnya jadi morfologi sel itu ada 3 macam ya, jangan lupa. Ada metasentris, submetasentris, dan apokentris. Ya. Nah, apokentris itu kalau sentromernya di atas, di ujung. Nah, ini kenapa kuda dengan keledai itu anaknya tidak bisa dikawinkan, ya, steril, karena kuda 64, keledai itu sebenarnya. Nah, keledai nanti ibu tambahkan di sini, itu waktu dia bergabung sperma keledai atau sperma kuda membuahi ovum keledai, persis anaknya itu ganjil jumlahnya. Nah, jadi tidak bisa dibagi 2, oleh karena itu mule, ya, anak keledai dengan kuda itu steril, ya, jadi tidak bisa beranak lagi. Nah, itu karena jumlah kromosom. Tapi jangan lupa saudara, sekarang berkembang, ya, manipulasi embrio, tidak usah sama kromosom jumlahnya, tetapi bisa membentuk misalnya harimau, atau kepalanya orang, bawahnya harimau, ya, itu namanya chimera. Itu tidak usah kromosomnya sama, ya. Apa itu? Itu yang diaduk-aduk adalah sel embrio. Jadi ada misalnya embrio orang digabung dengan embrio harimau, ya. Nah, itu di Mesir itu banyak sphinx, ya. Di depannya itu ada kepalanya orang, bawahnya harimau sedang duduk cirkem gitu, ya. Nah, itu adalah manipulasi manipulasi sel embrio, ya. Karena kalau genetika itu mau tidak mau harus terjadi perkawinan. Kalau misalnya ada bunga ros ditanam pakai steknya tadinya merah, maka yang muda baru tumbuh juga merah. Nah, itu tidak ada sama sekali kombinasi baru, ya. Nah, coba yang nextnya, selanjutnya. Ini tadi saya sudah sampaikan kalau yang haploid itu pada sel kelamin, yang diploid pada sel tubuh, yang 2N itu genom, ya, semuanya. Nah, berapa sel somatis pada sel tubuh? Jumlah sel somatis tubuh apa, ya? Nah, nanti jawab. Jumlah sel kelamin itu haploid, ya. Jadi hanya setengahnya, gitu. Jadi kalaupun misalnya itu orang, maka sel kelaminnya atau pada gamet itu ada berapa jumlahnya? Ya 23, ya. Tidak bertanya lain-lain. Coba selanjutnya. Oh, ini jawabannya, ya, boleh. Nah, ya, jadi kita hampir seluruh tubuh itu 2N, kecuali sel kelamin, itu yang harus dihafal. Sehingga nanti kalau saudara di praktikum akan menyebutkan misalnya tidak bertanduk, itu dominan, maka T besar, atau P polen, P besar, tidak boleh hanya satu P, ya, itu disalahkan. Jadi harus di dalam 2N, homolog. Tetapi gametnya N, jadi kalau misalnya domba bertanduk, nah kebetulan betinanya merino, tidak bertanduk, mau jantan mau betina. Nah, bagaimanakah anaknya nanti? Nah, itu yang akan menjadi pertanyaan. Mana yang dominan, mana yang resesi, ya. Selanjutnya, oh, ini masih genom, ya. Nah, jadi genom ini tadi yang saudara harus hafal jumlahnya, ya. Selanjutnya kita akan lihat lagi yang selanjutnya. Nah, ini pembelahan tadi. Jadi sebetulnya yang terpenting di dalam genetika itu adalah pembelahan sel. Tapi dari sejak SMA saya itu pembelahan sel itu, paling kesel, ya. Padahal sih gampang, ya, kalau kita sudah tua. Ini
pembelahan sel itu profase, metafase, anafase, telofase. Tapi begitu nanti saudara di dalam diskusi harus bisa menerangkan apa definisi dari profase, apa definisi dari metafase, apa definisi dari anafase, dan apa definisi dari telofase. Nah, di sini kita berhadapan dengan pembelahan sel mitosis. Jadi dengan pembelahan sel mitosis itu satu sel induk menjadi 2 sel anak. Selanjutnya, kalau pembelahan itu meiosis pada sel kelamin, dari satu sel induk itu menjadi 4 sel anak. Ya, itu yang harus diingat. Yang di atas itu mitosis, yang di bawah itu meiosis. Jadi ada metafase 2, profase 2 ya. Itu ada dua-duanya. Ya, seterusnya. Nah, ini adalah dalam realitanya. Kalau tadi kita dalam selnya, dalam realitanya itu nanti saudara akan berhubungan dengan spermatozoa atau dengan ovum. Nah, ini kondisinya adalah haploid. Next. Ya, itu pembelahan sel. Selanjutnya. Nah, ini. Tapi ini kayaknya sih domba sama kambing ya. Itu nggak akan bisa ya, walaupun ada hanya bedanya satu pasang kromosom ya, tetapi Allah sudah menakdirkan bahwa domba adalah domba, kambing adalah kambing ya. Tapi mungkin kalau kita nanti mempelajari sudah advance genetiknya, mungkin ini akan terjadi mutasi ya. Cerita mutasi, wah itu udah satu kuliah sendiri. Ya mungkin demikian awal daripada kuliah genetika ternak saudara, sehingga saudara bisa membayangkan kenapa genetika di peternakan jauh lebih kompleks, lebih penting daripada genetika pada manusia. Kalau pada manusia itu penyakit, hanya ditemukan penyakit, selesai. Tetapi kalau kita orang peternakan itu punya tugas, terutama di pemulihan ternak, harus bisa membentuk bibit yang baik. Demikian mungkin untuk hari ini. Nanti saudara boleh siapkan pertanyaan-pertanyaan sehingga kita bisa ketemu di dalam diskusi minggu yang akan datang atau dengan dosen yang lainnya. Demikian kira-kira nanti pertanyaan saudara catat di rumah, kenapa. Nanti kalau Ibu Sri bisa ketemu lagi langsung dijawab di kuliah, tapi kalau tidak dijawab di WA nanti ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Bagaimana?